Slower, slower. Slower. Halo para pasienku sekalian, apa kabar kalian semua? Dokter harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada jadwal praktek kali ini, dokter bakal membawakan alur cerita film Lazarus yang baru saja dirilis pada bulan Februari kemarin. Nah guys, sebelum itu kalian subscribe dulu channel Dokter Movies supaya dokter makin bersemangat lagi buat ngupload film yang keren-keren nih guys. Oke, apakah kalian sudah siap konsultasi film bersama dokter? Jika sudah, mari kita mulai bedah filmnya. Di awal film kita diperlihatkan scene seorang pria bertopeng. Ia adalah Ray Lazarus yang sedang dikepung oleh beberapa kawanan penjahat sembari menembakinya. Scene langsung berpindah ke waktu 3 bulan yang lalu, di mana pada masa itu terjadi pembunuhan yang ternyata pembunuhan itu menimpa Ray karena ia menentang mengenai kejahatan yang terjadi di kota tersebut, sehingga jasad Ray tersebut dibawa oleh mobil ambulans. Namun beberapa saat kemudian, Ray tiba-tiba bangkit dari kematian dengan kekuatan super yang tiba-tiba didapatkan oleh diri Ray. Ray yang sedang berjalan setelah turun dari ambulans, ia melihat satu orang wanita sedang dikejar oleh para penjahat yang ingin mantap-mantap secara paksa pada wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Ember. Ray yang ingin membantu Ember langsung dikeroyok para penjahat itu, namun semua mampu dilumpuhkan oleh Ray. Tiba-tiba saja Ray pingsan dan ia terbangun di apartemen Ember. Di dalam apartemen itu, Ray kemudian bertemu dengan seorang pria misterius yang menjelaskan bahwa ia dibangkitkan kembali untuk memberantas kejahatan. Pria itu bernama Hellborn. Ia yang bangkitkan Ray, dan ia juga sekaligus akan membantu Ray dalam menjalankan misinya untuk menumpas kejahatan. Bisa dibilang Hellborn ini adalah sosok roh dari kekuatan kuno, dan ia hanya bisa dilihat oleh Ray saja. Scene berpindah kepada kelompok mafia yang diketuai oleh Testament, biasa dipanggil Tess, sedang mengeksekusi salah satu anggotanya yang melakukan pengkhianatan kepada dirinya. Tak lama kemudian Tess didatangi oleh anak buahnya yang lain. Ia melaporkan bahwa telah menyelesaikan perintah dari Tess. Ternyata anak buahnya tersebut diperintahkan untuk membunuh Ray. Tak lama kemudian Tess sedang menjenguk adiknya Priscilla dan sedikit berbincang-bincang mengenai pengobatan yang dilakukan adiknya tersebut. Sementara Ray yang sedang kembali ke rumahnya, yang dimana Ray dibunuh di rumahnya sendiri. Tiba-tiba Hellborn memberitahu bahwa ia akan mengetahui siapa pembunuhnya karena Ray mampu menyerap semua kekuatan dan ingatan dari orang yang Ray bunuh. Tak lama kemudian Ray memakai kostum tempurnya dan bersiap untuk menyerang markas para mafia sintetik tersebut atau narkocoy. Mereka semua adalah curut-curut dari Tess. Semua orang di markas tersebut mampu dihabisi Ray. Tess yang mengetahui kejadian tersebut pun dibuat kaget setelah mengetahui bahwa orang yang telah menghabisi curut-curutnya tersebut adalah Ray, orang yang sudah dibunuh oleh anak buahnya. Keesokan harinya, Ray mendatangi bengkel temannya yang bernama Pogo. Ia sedikit menanyakan hal tentang para mafia sintetik tersebut. Namun sayangnya, Pogo tidak tahu lebih dalam mengenai para mafia tersebut. Scene berpindah kepada Ember yang bersiap-siap untuk pergi dari apartemen tersebut. Ternyata Ember adalah anak buah dari Tess. Sontak, Ray kembali mendatangi apartemen dan menanyakan perihal tentang Tess. Ketika mereka berdua sedang berbincang, anak buah Tess datang untuk mencari Ember karena ia ingin keluar dari kelompok Tess. Namun mereka semua mampu dihalau oleh Ray, dan Ember terkejut ketika tubuh Ray mampu memulihkan semua luka tembakannya.
Ray dan Ember mendatangi kembali bengkel Pogo. Ia memberitahu apa sebenarnya yang terjadi, dan Ray juga meminta Pogo untuk membantunya dalam menyelesaikan misi ini. Tak hanya Pogo, Ray juga merekrut beberapa teman lainnya. Ada si botak Mike, adik Pogo yang bernama Winter, Tay, Rico, dan Lucas. Di sana Pogo memperlihatkan kostum armor yang ia buat untuk menghindari cedera ketika ia sedang balapan, dan Pogo ingin Ray memakai kostum tersebut ketika ia sedang menjalankan misinya. Setelah mereka berkumpul, mereka semua langsung mengatur strategi dan bergegas untuk menjalankan misinya. Sementara polisi yang bernama Benjamin Poge beserta anak buahnya sedang mencoba mencari petunjuk dari jaringan organisasi sintetik yang dijalankan oleh Pod sebagai tangan kanan dari Tess. Poge hanya mendapatkan petunjuk mengenai rute dari jaringan Tess serta menemukan mayat yang sudah dilumuti dengan belatung. Scene berpindah kepada Ray dan timnya. Ray mencoba masuk sendirian terlebih dahulu. Di sini Ray ditembaki para curut Tess seperti yang kita lihat di awal scene tadi. Setelah mendapatkan sinyal dari Ray, mereka semua pun langsung bergegas untuk membantu Ray. Pertumpahan darah dari kedua pihak pun berlangsung. Kita juga diperlihatkan seorang pria yang sedang berlatih. Ternyata ia memiliki kemampuan yang sama seperti Ray, namun bedanya ia dipandu oleh roh yang jahat. Pria itu bernama Endless. Scene berpindah kepada Lucas yang sedang sebat. Ia dihampiri Endless. Tanpa basa-basi, Endless pun langsung mengajar Lucas. Dia juga menghabisi seluruh teman Ray yang ada di markas tersebut. Sementara Pod yang mendatangi Tess langsung menentang Tess dan ingin keluar dari jaringan Tess. Karena Pod berpikir jaringan mereka akan hancur seketika di tangan Ray. Dan Pod juga mengatakan bahwa Tess hanya berdiam diri saja melihat kejadian ini. Sementara Ray yang kembali ke markas merasa terpukul melihat Mike bersama teman-temannya yang tewas. Ray juga dengan kekuatan supernya mampu mengetahui siapa pelaku yang membunuh temannya itu. Dengan penuh amarah, Ray mendatangi kediaman Endless. Di sana mereka saling bertarung satu sama lain dengan kekuatan yang mereka miliki. Pertarungan tersebut mampu dimenangkan Ray. Ray juga mampu mengetahui lokasi dari dalang semua kejadian ini yang ia dapat dari menyerap ingatan Endless. Para curut-curut Tess yang sedang mempersiapkan pengiriman sintetik pun seketika terhenti ketika melihat kedatangan Ray. Curut-curut Tess pun mencoba untuk menghabisi Ray, namun itu semua percuma saja. Ray mampu mengalahkan curut-curut Tess tersebut. Tess yang melihat kekuatan Ray mencoba untuk kabur, tapi Ray mampu mengejar Tess. Tess langsung mengeluarkan alat yang ia buat untuk mengalahkan Ray. Alat itu memiliki aliran listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Awalnya Ray cukup mudah untuk ditundukkan oleh alat tersebut. Ray yang terus mencoba melawan pun masih saja dibuat tak berdaya oleh Tess. Tapi Ray tak menyerah begitu saja. Dengan amarahnya yang begitu besar, ia mampu mematahkan tangan Tess. Namun, di saat Tess karat, kemampuan Ray itu mampu melihat ingatan Tess mengenai adiknya yang sakit parah. Ray yang seketika terdiam dihampiri Hellborn. Hellborn terus memarahi Ray karena ia tidak mau melanjutkan perintahnya untuk membunuh Tess. Namun Ray tak menghiraukan perkataan Hellborn. Ia langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di luar, Pug sudah menunggu Ray dan berniat menangkapnya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Ray, dan Pug juga menganggap bahwa perbuatan Ray juga mulia dalam menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Akhirnya Pog memberi kesempatan untuk Ray dan memintanya untuk melarikan diri sebelum kawanan polisi yang lain menangkap Ray. Karena Ray telah berhasil menjalankan misinya, akhirnya keadaan kota tersebut pun kembali normal.
Ray kembali menemui teman-temannya yang tersisa, Pogo, Winter, dan Ember. Hanya merekalah yang Ray miliki saat ini. Mereka bertiga selamat karena hanya membantu Ray dari jarak jauh. Dan film pun hatam. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu konsultasi alur cerita film Lazarusnya. Dan jika kalian ada saran tentang film yang akan dokter bawakan resepnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada upload film terbaru dan keren-keren dari dokter. Dan share resep ini ke teman-teman kalian ya guys. See you in the next video.